Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulvinus Anuku, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari kampus Cuniadin Medan. Dan sini saya akan melakukan penjelasan singkat. Demikian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulvinus Saluhu, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari kampus Cuniadin atau sering disingkat UTND Medan. Di sini saya akan menjelaskan model dan analisis proses bisnis dari mata kuliah proses analisis bisnis yang diampu atau pengasuh bidang studi analisis proses bisnis Ibu Yola Permata Bunda SPD MKOM. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Yola Permata Bunda SPD MKOM dan seluruh teman-teman yang akan menonton video saya ini. Nah, teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang model dan analisis proses bisnis. Nah, proses analisis bisnis terlebih dahulu kita tahu pengertian, yang dimana organisasi adalah kesatuan yang memiliki struktur, sumber daya, dan tujuan tertentu. Dalam konteks dunia usaha, organisasi berfungsi sebagai entitas yang menciptakan nilai melalui aktivitas-aktivitas yang terorganisir secara sistematis. Aktivitas-aktivitas inilah yang disebut sebagai proses bisnis. Nah, teman-teman, di dalam organisasi atau kesatuan yang memiliki struktur sumber daya yang dimana punya tujuan tertentu, itu yang dinyatakan sebagai proses bisnis. Nah, kita lanjut pada proses bisnis. Proses bisnis ini adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai fungsi sebagai entitas yang menciptakan nilai melalui aktivitas-aktivitas yang terorganisir secara sistematis. Aktivitas-aktivitas inilah yang disebut sebagai proses bisnis. Nah, kita masuk pada faktor dalam proses merancang dan menjalankan bisnis, yaitu ada beberapa faktor juga dalam proses merancang dan menjelaskan bisnis, yang dimana 1. Struktur organisasi, 2. Sumber daya manusia, 3. Teknologi yang digunakan, 4. Regulasi pemerintah, dan yang terakhir yaitu persaingan pasar. Nah, kita masuk pada contoh. Sebuah universitas memiliki proses bisnis utama seperti penerimaan mahasiswa, pengajaran, dan kelulusan. Semua proses tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, standar akreditasi, dan kebutuhan mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa juga proposition, value proposition, yang dimana harus dilakukan secara relevan dan kebutuhan pelanggan. 2. Menyediakan solusi atas permasalahan pelanggan. 3. Unik dan tidak mudah ditiru pesaing. Nah, contoh, Gojek menjanjikan transportasi cepat, murah, dan mudah diakses. 2. Sebuah bank digital menjanjikan pembukaan rekening hanya dalam 5 menit tanpa ke cabang. Model proses bisnis. Agar value proposition dapat direalisasikan, organisasi harus membangun model proses bisnis yang efisien dan mendukung pencapaian nilai tersebut. Model proses bisnis menggambarkan bagaimana aktivitas dilakukan, siapa yang terlibat, dan bagaimana informasi serta produk mengalir. Model Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Kita masuk pada model proses bisnis biasanya mencakup 1. Aktivitas inti atau core proses. 2. Proses pendukung atau supporting proses. 3. Alur kerja atau workflow. 4. Hubungan antar unit atau interdepartmental relations. Kita masuk pada model untuk membantu dalam mengidentifikasi proses penting. 2. Menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan. 3. Meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang terakhir, memastikan bahwa value proposition tercapai. Nah, teman-teman, kita masuk pada proses analisis bisnis dan perbaikan proses bisnis.
Analisis proses bisnis adalah merupakan langkah sistematis untuk memahami dan mengevaluasi proses yang berjalan, yang dimana punya tujuannya untuk menemukan hambatan, ketidakefisienan, atau bagian yang bisa ditingkatkan. Nah, teman-teman, ada beberapa juga tahapan dalam analisis proses bisnis, yang dimana satu, identifikasi proses atau menentukan proses apa yang akan dianalisis. Yang kedua, pemodelan proses saat ini atau AS, yang dimana menggambarkan proses yang berjalan saat ini. Yang ketiga, evaluasi kinerja proses, yang dimana mengukur efektivitas, efisiensi, waktu, serta biaya proses. Yang keempat, identifikasi masalah dan peluang, yang dimana menemukan kegiatan yang redundan, bottleneck, atau tidak bernilai tambah. Yang kelima, perancangan proses baru atau to be, mendesain proses yang lebih optimal. Yang keenam, implementasi perubahan, yang dimana menerapkan desain baru dan mengawasi pelaksanaannya. Nah, kita masuk pada perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis atau business process improvement, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil, mengurangi waktu kerja, dan menekan biaya. Teman-teman, teknik-teknik ini yang digunakan antara lain: 1. Eliminasi aktivitas tidak penting. 2. Otomatisasi dengan teknologi informasi. Yang ketiga, reorganisasi struktur kerja dan penerapan standar kerja baru. Misalnya ada kasus sebuah perusahaan retail menemukan bahwa proses pemesanan barang terlalu lama karena harus melalui 3 persetujuan manual. Dengan digitalisasi proses persetujuan, waktu pengadaan barang berkurang dari 5 hari menjadi 1 hari. Notasi model proses bisnis. Untuk memudahkan visualisasi dan komunikasi antar tim, proses bisnis biasanya digambarkan menggunakan notasi atau simbol standar, yang dimana notasi ini digunakan dalam diagram yang memodelkan alur kerja atau workflow, tanggung jawab pelaku, dan hubungan antar aktivitas. Nah, di sini juga teman-teman ada beberapa notasi umum, yang dimana 1. BPMN atau Business Process Model and Notations. 2. Flow Chart. 3. Swim Lane Diagram. Yang terakhir UML Activity Diagram. Nah, dari materi tersebut teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa model dan analisis proses bisnis merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi modern. Nah, dalam konteks organisasi, proses bisnis berfungsi sebagai fondasi utama yang mengarahkan kegiatan menuju pencapaian tujuan strategis. Value proposition menjadi dasar utama dalam membentuk model proses bisnis karena nilai yang ditawarkan kepada pelanggan harus terwujud melalui proses yang tepat, struktur, dan berorientasi pada hasil. Nah, melalui analisis proses bisnis, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai kendala, pemborosan, dan peluang perbaikan. Nah, penggunaan notasi dalam pemodelan proses seperti BPMN, flowchart, atau swimlane diagram membantu visualisasi proses agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan demikian, model dan analisis proses bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan kerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang model dan analisis proses bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.